Halo para seto-seto, gimana? Udah coli hari ini? Atau sabun kalian sudah habis? Hahaha. Oke, video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dalam negeri, yakni Merantau. Film ini telah rilis di tahun 2009 dan film ini adalah film pertama mereka sebelum film The Raid sukses memikat para penontonnya. Film Merantau ini disutradarai masih sama, yakni Gareth Evans, serta diperankan masih sama juga aktor kebanggaan kita. Siapa lagi kalau bukan mantan bibi saya, Iko Uwais, bersama rekannya Yayan Nurruhian, Doni Alamsyah, dan mantan terindah kakak saya, Cika Jessica. Hai. Sebelum kita lanjut untuk membahas alur cerita filmnya, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkannya untuk menontonnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya terus semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, karena besok pagi saya harus pergi ke Korea Selatan untuk makan malam bersama Jennie Blackpink. Jadi, kita langsung saja membahas alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang melakukan latihan silat harimau di daerah pegunungan dekat dengan kali. Dia bernama Yuda, salah satu pemuda Minangkabau. Setelah selesai berlatih, film Merantau dimulai. Di malam hari, Yuda sedang makan malam bersama ibu dan kakaknya yang bernama Yayan. Ini adalah malam terakhir Yuda, karena besok siang dia akan pergi merantau ke Jakarta untuk mengajarkan silat anak-anak di kota sana. Di sini, ibunya merasa sedih melihat Yuda akan meninggalkannya. Namun, karena merantau sudah menjadi tradisi di Minangkabau untuk pembelajaran diri, ibunya mencoba mengikhlaskan Yuda untuk pergi meninggalkannya besok siang. Dan tibalah hari di mana Yuda akan pergi merantau ke kota Jakarta. Di situ ibunya sangat sedih sambil memeluk Yuda yang sebentar lagi akan pergi meninggalkannya. Di situ Yuda berkata kepada ibunya, dia akan pulang dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum pergi, Ibu Yuda memberikan kalung peninggalan ayahnya agar senantiasa dimanapun dan kapanpun ayahnya selalu menemaninya. Di dalam bus menuju Jakarta, Yuda bertemu seseorang yang bernama Erik. Erik ternyata satu kampung dengan Yuda. Di situ mereka mengobrol dan ternyata Erik sudah lama merantau di kota Jakarta. Sampai di Jakarta, mereka kemudian berpisah karena tujuan mereka berbeda. Tiba di kota besar, kenyataan berkata lain. Apa yang dibayangkan Yuda sebelum menginjakkan kakinya di Jakarta ternyata jauh berbeda dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Setelah menemukan alamat yang dia cari sesuai petunjuk di catatan, ternyata itu sudah tidak menjadi rumah dan tidak ada seorang pun yang bisa dihubungi. Yuda harus merelakan tidur di tempat yang tidak layak, dan hari berikutnya keberuntungan belum berpihak kepadanya. Mimpinya untuk mempunyai perguruan silat sendiri, dia harus simpan dulu. Masalah satu belum selesai,
datang masalah baru. Saat Yuda sedang makan siang, dompetnya dicuri oleh anak kecil. Yuda langsung mengejar anak kecil tersebut yang bernama Adit. Inilah awal Yuda mendapatkan masalah. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Yuda berhasil menangkap Adit. Namun saat itu terlihat seorang wanita bernama Asri, kakak dari Adit. Terlihat Asri sedang dicekik oleh pria yang bernama Joni. Apa? Mau minta maaf kan? Yuda yang melihat Asri disakiti, ia langsung menolong Asri dan terjadilah perkelahian one by one. Sekarang uangnya balik ke sini. Dan dimenangkan oleh Yuda dengan mudah. Asri yang melihat Yuda berkelahi dengan Joni bukannya berterima kasih, tapi malah memarahi Yuda karena dengan dia melawan Joni, Asri kini dipecat dari pekerjaannya. Dan saat itu juga Yuda meminta maaf. Di sebuah hotel terlihat para wanita penari dikumpulkan oleh bos besar Joni yang bernama Luke dan Roger. Roger menyuruh Joni untuk membawa Asri kembali bekerja kepadanya. Joni yang mendengarkan perkataan bosnya, dia langsung bergegas mencari Asri beserta dengan anak buahnya untuk membawa paksa. Di sisi lain, Yuda yang saat itu menelpon ibunya tidak sengaja melihat Asri yang sedang dibawa paksa. Yuda sekali lagi menolong Asri yang sedang diseret oleh Joni dan perkelahian pun terjadi. Sayang, Yuda kalah dalam perkelahian tersebut dikarenakan kalah jumlah. Akibatnya Asri dibawa ke dalam bersama Joni dan anak buahnya. Lalu Yuda bangkit dan masuk ke dalam hotel dan perkelahian pun kembali terjadi. Yuda kini berhasil membawa Asri pergi dari tempat itu. Kemudian Joni membawa orang terkuat di Jakarta untuk menangkap Asri dan menghabisi Yuda. Setelah berhasil menolong Asri, tepat di depan mata mereka, Adit yang duduk ditangkap tepat di hadapan mereka. Melihat Adit yang sedang ditangkap, Yuda kemudian langsung bergegas untuk menyelamatkan Adit dan perkelahian terjadi. Akhirnya Yuda berhasil menyelamatkan Adit. Besoknya ketika mereka akan mengambil uang di rumah Asri, di sana sudah ada anak buah Joni yang sudah mengepung kampung tempat Asri tinggal. Lalu Yuda memberanikan diri untuk masuk ke rumah Asri mengambil uang tersebut, dan Yuda berhasil mengambil uang itu. Saat Yuda bergegas keluar, sayang Yuda ketahuan sama anak buah Joni dan perkelahian kembali terjadi. Sementara Asri dan Adit berlari dari kejaran anak buah Joni. Setelah berlari cukup jauh, Asri lalu menyuruh Adit bersembunyi di ruang yang cukup sempit karena ruangan itu cukup hanya satu orang. Setelah Adit bersembunyi, lalu Asri kembali lari dari kejaran anak buah Joni. Sayang, Asri kembali tertangkap
dan dia pingsan sambil dibawa oleh anak buah Johnny. Anak buah Johnny langsung membawa Asri ke bos besar, yakni Roger. Sementara Yuda masih berkelahi melawan anak buah Johnny. Satu demi satu Yuda berhasil mengalahkan anak buah Johnny. Saat Yuda mau pergi dari sana, tiba-tiba Yuda ditabrak oleh motor dan terjadi aksi kejar-kejaran. Setelah cukup lama berlari dari kejaran motor, akhirnya Yuda berhasil menjatuhkan musuhnya dari bantuan orang lain di depannya. Yuda langsung mencari Asri dan Adit. Setelah mencari, Yuda hanya menemukan Adit saja. Adit memberitahu Yuda kalau kakaknya berhasil ditangkap. Lalu Yuda mendatangi tempat Asri disekap, dan di sana terjadi lagi perkelahian dengan anak buah Johnny. Lalu Yuda bertemu dengan Johnny. Dia menginterogasi Johnny agar dia mengatakan tempat Asri disekap. Setelah Johnny mengatakan tempatnya, Yuda langsung ke tempat itu. Sampai di tempat tujuan, Yuda disambut dengan perkelahian. Namun, dengan ilmu bela diri yang dia miliki, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Saat Yuda mau masuk ke lift, Yuda bertemu dengan Eric. Ternyata orang yang disuruh Johnny untuk menghabisi Yuda itu adalah Eric. Di dalam lift, mereka berbincang sebentar dan terjadi perkelahian antar Vector. Hingga akhirnya Yuda berhasil mengalahkan Eric. Namun Yuda tidak menghabisi Eric. Sementara dua orang sudah menunggu di depan lift sambil membawa senjata. Saat pintu lift dibuka, mereka menembak Eric hingga tewas. Saat mereka lengah, Yuda muncul dan menghabisi kedua orang yang telah membunuh Eric. Kemudian Yuda mencari Asri. Terlihat Asri dibawa menggunakan mobil. Yuda kemudian mengikuti mobil tersebut dengan menyelinap di belakang mobil. Sampai di tujuan, Asri kemudian dibawa ke kontainer dan dikumpulkan dengan wanita lainnya. Saat itulah Yuda menyelamatkan Asri, namun dia harus melawan anak buah Roger. Yuda berhasil mengalahkan anak buah Roger. Namun, kali ini Yuda bertarung melawan Roger dan Luke.
Di situ Yuda berhasil mengalahkan Luke. Kini tinggal Roger sendiri. Di sini Yuda sudah kewalahan sehingga Roger dengan mudah menghajar Yuda dan mencekiknya. Saat itu Yuda hampir tewas di tangan Roger. Namun dia berhasil melakukan perlawanan dan menjatuhkan Roger. Yuda berhasil menyelamatkan Asri. Namun tiba-tiba Yuda ditusuk dari arah belakang oleh Roger yang masih hidup. Dan akhirnya Yuda menghabisi Roger. Sementara itu Yuda kehabisan darah akibat tusukan tadi. Akibatnya Yuda meninggal. Sebelum meninggal, Yuda memberikan kalung peninggalan ayahnya dan dia menyuruh Asri untuk pergi ke kampung halamannya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Asri bersama Yayan yang sedang memetik tomat. Terlihat kesedihan di wajah mereka. Dan Adit yang bersekolah di kampung Yuda. Dan film Merantau selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran bahwasannya kita jangan pernah menyakiti atau menyiksa seorang wanita, karena ketika kita menyiksa wanita itu sama saja kita menyiksa diri sendiri. Sebab waktu kita menyiksa wanita akan ada orang yang membantunya dan orang yang membantu itulah yang akan menyiksa kita. Oke, saya Ekanto Hilmi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.